Welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama kakak Dewa Gede Tantara Tessa Putra. Dan di video kali ini kakak ingin memberikan informasi terkait dengan Pan Thohir, karena banyak sekali yang nge-DM ada kaitannya video baru yang di-upload oleh channel sebelah. But ya malah bertanya ke kakak jadinya. Kenapa? Ya nggak apa-apa sih bertanya ke kakak. Kak, kok channel sebelah mengatakan bahwasanya Pan Thohir itu dinilai dari tes wawancara serta psikotes ya. Ini juga terjadi dan terjadi dari tahun ke tahun pertanyaan seperti ini. Tahun lalu juga ada yang bertanya, channel sebelah mengatakan bahwasannya juga Pan Thohir itu dinilai dari tes wawancara serta psikotes. Nah, kalian mungkin yang salah nonton kalau misalnya melihat video itu ya, lihat waktu uploadnya gitu. Apakah itu 1 years ago atau 1 minute ago. Nah, jadi itu berbeda adik-adik. Kalau misalnya 1 years ago berarti kalian menonton video yang sudah lama, tapi kalian tanyakan lagi di sini gitu kan. Tiap tahun ada kemungkinan sistem yang berbeda, tapi dari tahun ke tahun nggak ada sih penilaian Pan Thohir itu dinilai dari dua kategori, yaitu wawancara serta psikotes, ataupun juga wawancara dengan kesehatan aja atau wawancara dengan semapta aja. Tidak ada seperti itu. Dan di sini kakak akan sampaikan. Jadi sebelum video ini dimulai, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena channel kakak akan selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. Dan jangan lupa juga bagi kalian yang belum share video ini, silahkan di share agar teman seperjuangan kalian juga tahu. Kemudian like video ini dan komen apa yang ingin kalian sampaikan di video selanjutnya. Dan pertanyaan kalian tentang Pan Thohir, apakah Pan Thohir dinilai dari segi wawancara dan kesehatan aja? Itu salah ya menurut kakak ya. Ini tak kasih logikanya. Seperti biasa kalau kakak memberikan info nih, kakak giring kalian agar pandangan kalian juga bisa mengerti dan pola pikir kalian terbuka ya. Jadi kita bicara logika aja dulu. Kalian ikut tes SKD, terus kalian lulus dengan nilai yang tinggi dari peserta lainnya. Terus apa fungsinya gitu loh. Kalau misalnya SKD itu hanya sebagai batas tingkat agar kalian lulus ke tahap selanjutnya, mending kalian nyari nilai yang sekedar buat lulus. Ngapain kalian ngejar nilai yang tinggi-tinggi? Itu logika ya. Terus yang kedua, tes kesehatan serta semapta. Kalian dites ini segala macam. Ada keswa, sampai ada keswa atau kesehatan jiwa. Ada kesum, kesehatan umum. Dari atas sampai bawah kalian dicek. Kemudian semapta, kalian mengeluarkan fisik kalian, sekuat tenaga kalian, semampu kalian dengan maksimal pada saat tes semapta agar mendapatkan nilai tinggi. Ternyata nggak dipakai. Ya itu gimana perasaan kalian gitu loh ya. Ya itu menurut kakak impossible banget ya. Jadi di mana-mana yang Pan Thohir itu adalah penentuan akhir, penentuan hasil akhir. Nah itu Pan Thohir, di mana Pan Thohir itu ya otomatis akumulasi dari akademik, kemudian non akademik. Dari kalau CPNS ya itu dibilang SKD dan SKB. Nah jadi gitu. Sebenarnya ini yang harus kalian pahami. Setiap tahapan tes itu tidak mencari asal kalian lulus ke tahap selanjutnya. Ya kalaupun kalian cuma mencari itu ya semua juga bisa. Buat apa? Buat apa kalian mendapatkan nilai tinggi di tes sebelumnya dan ternyata yang hanya dinilai adalah tahapan akhir, yaitu wawancara serta psikotes. Ya kakak rasa nggak banget gitu loh ya, nggak banget karena kalian juga nanti merasa gimana yang nilainya tinggi, yang nilainya rendah malah bisa lulus ya. Ya nggak gitu juga gitu loh. Makanya Pan Thohir itu menurut kakak ya akumulasi nilai. Kalau bicara tentang mengarah ke CPNS ya itu adalah SKD plus SKB. Nah kalau misalnya kalian sudah menonton
video kakak sebelumnya yang tahun lalu kakak juga sudah pernah menjelaskan hal ini mengenai penilaian pantohir, di mana SKD itu diambil 40% dan SKB itu 60%. Cuma tahun ini kakak belum tahu sistem penilaian pantohirnya itu berapa persen yang bakal diambil dari SKD ataupun SKB. Nah, SKB itu apa? SKB itu kan seleksi kompetisi bidang. Nah, kalau misalnya di si pencatat ini bagian mana? Nah, SKD itu ya dimulai dari kesehatan, kemudian SMAPTA, kemudian psikotes, serta wawancara. Nah, itu dijadikan satu diambil 60% kalau melihat tahun lalu. Kakak pun juga seperti itu waktu tes CPNS. CPNS, SKD diambil 40%, kemudian SKB itu diambil dari tes kesehatan serta tes SMAPTA kakak. Nah, karena waktu SKB CPNS, kakak cuma dapat tes kesehatan serta tes SMAPTA. Nah, kakak nih yang sekarang nanya, menurut kalian ikhlas nggak kalau misalnya pantohir itu dinilai hanya pada saat tes wawancara atau tes kesehatan, atau tes tahapan akhirnya aja yang dinilai sebagai pantohir? Kalau kalian, ya menurut kalian. Tapi pribadi, kalau menurut kakak ya kakak nggak terima. Buat apa kakak nyari nilai tinggi di awal? Finally yang diambil hanya nilai tahapan akhir. Ya kalau kalian gimana? Silahkan komen di bawah. Ya mungkin sementara itu yang dapat kakak sampaikan di video kali ini. Semoga kalian bisa terbuka pola pikirnya, terbuka logikanya, dan semoga apa yang kakak sampaikan ini bisa menenangkan di grup dan serta pertanyaan-pertanyaan kalian melalui DM ataupun juga melalui komen di YouTube ini. So ya, jadi itu aja sih yang kakak dapat sampaikan. Nanti juga kakak akan masih cari tahu tentang penilaian pantohir untuk setahun ini sistemnya seperti apa. Tapi intinya nggak mungkin sih kalau misalnya cuma tahapan akhir yang diambil nilainya. Kakak rasa ya buat apa, rugi gitu loh. Kalian dari awal sampai akhir udah bayar juga, ya rugi. Menurut kakak rugi. Menguntungkan bagian nilainya jelek di awal-awal, tapi merugikan yang nilainya bagus di awal-awal. Jadi seperti itu adik-adik. Mohon maaf apabila kakak ada salah kata atau salah tingkah, dan jangan lupa untuk tetap subscribe channel ini, hit button loncengnya, dan jangan lupa juga untuk like video ini, komen apa yang ingin kalian sampaikan di next video. Nah, satu lagi untuk Catar 2021, bagi kalian yang ingin bergabung ke kita, silakan kalian cek pemesanan buku, karena memang kemarin udah ada yang nge-DM, Kak, apakah masih stoknya? Kakak rasa stoknya masih sih, karena ini masih proses percetakan juga. So ya nggak masalah, kalian pesan aja, pasti kakak akan kirim, walaupun kakak sudah mengambil cuti seminggu. Nggak seminggu sih, 2 hari, Senin Selasa, karena Rabu Kamis Jumat itu cuti bersama ya. Dan kemarin juga ada yang komen itu tentang hari raya agama Muslim, dan kakak ucapkan selamat dan selamat menunaikan hari raya ya. Dan tentunya mengenai jadwal pantohir itu sepertinya sebelum cuti bersama itu ya, berdoa aja, jangan sampai diundur pokoknya. So ya mungkin itu aja sih. Ada lagi nggak ya? Nggak ada sih, ditunggu aja video tentang penilaian pantohir dan juga pindah prodi, karena masih kakak telusuri tentunya ya. And see you next time, please.